Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Penonton setia dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberlimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video pada malam hari ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman ya, bagaimana untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya sukses dengan menggunakan pola pikirnya Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Nah, kita kembali ya dengan kisahnya Pak Joko Widodo ya. Semula Pak Joko Widodo itu adalah orangnya miskin ya, bahkan di ceritanya itu Pak Joko Widodo itu rumahnya tergusur ya, berada di pinggir sungai dan digusur sama pemerintah ya. Namun ya, ada beberapa tips hingga kini ya, tips yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga keinginannya itu dapat terwujud, teman-teman ya. Bahkan ini juga diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, teman-teman ya. Dan bahkan ada juga disebut dalam Al-Quran pula untuk mewujudkan keinginan kita itu menjadi orang sukses, kaya dan murah rezekinya itu, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, Pak Jokowi itu melakukan tips yang pertama adalah ikhlas, teman-teman. Yang mana saya maksud dengan ikhlas itu adalah menerima dirinya dengan keadaan apapun, teman-teman. Karena dengan kita ikhlas menerima keadaan kita tidak akan menjadi terbeban untuk berpikir hal-hal yang sudah terjadi, baik orang yang membenci kita, baik keinginan kita yang sempat tidak terwujud atau mimpi kita yang sempat patah di tengah begitu ya. Kita harus ikhlas menerima hal seperti itu, teman-teman. Dengan ikhlas seperti itu, kita akan mendatangkan energi positif yang artinya, teman-teman, kalau mendatangkan energi positif sudah jelas kita fokusnya di pekerjaannya kita. Itu yang pertama, ikhlas itu ya. Yang kedua adalah tindakan, teman-teman. Kita melakukan tindakan atau bekerja, teman-teman. Tanpa itu tidak mungkin, sangat mustahil uang itu akan datang kepada kita. Sesuatu yang kita inginkan itu tiba-tiba ada di depan kita tanpa adanya tindakan kita, teman-teman. Oleh karenanya kita harus berbuat, melakukan sesuatu atau pekerjaan apa yang perlu difokuskan untuk teman-teman, agar teman-teman bisa menghasilkan uang yang bisa mewujudkan keinginannya, teman-teman. Nah, Joko Widodo melakukan hal itu yakni dengan usaha kayu ya. Dengan usaha kayunya Pak Joko Widodo itu menjadi seorang pengrajin, teman-teman. Dia aktif, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Walaupun dikatakan pada saat itu mau diperintah misalnya sama bosnya untuk ambilkan kayunya, tidak pernah menolak, jalan saja terus. Coba teman-teman, baru saja disuruh sama temennya ambilkan itu buahnya misalnya, padahal di depannya hanya begitu saja ambilkan buahnya, udah marah, tersinggung, seolah diperintahkan begitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak seperti itu, teman-teman. Jadi pola pikirnya itu untuk menarik kesimpatian seorang pimpinan ataupun seorang bos, ya kita memang harus
rela melakukan hal seperti itu teman-teman. Tetapi di balik itu teman-teman, itu adalah pelajaran buat kita yang secara tidak disadari, bahkan sadari oleh diri kita ataupun bos pun juga pada saat itu tidak disadari bahwa itu adalah pelajaran. Tetapi nanti setelah kita akan berhasil, setelah kita akan sukses lah, baru akan sadar ternyata bahwa itu adalah pelajaran buat kita. Seperti itu teman-teman. Nah, Jokowi melakukan yang kedua tadi itu, yaitu melakukan tindakan kegiatan untuk melakukan aktivitasnya, bekerja dengan keras dan rajin, teman, berjuang bagaimanapun caranya supaya bisa berhasil mendapatkan yang keinginannya. Yang ketiga adalah sabar, teman-teman, ya, sabar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mau dibully, mau dikatakan apa saja sama teman kerjanya, teman usahanya, udah ditolak misalnya, usahanya misalnya ini ditipu, ya mungkin pembeli barangnya udah dibeli berutang kemudian tidak dibayar, jadi marah, udah mau bunuh orang. Nah, tapi Pak Jokowi tidak, teman-teman. Beliau itu selalu tetap bersabar. Udah berapa kali ditipu beliau itu, kayunya ditipu dengan dibeli harga murah. Dibalik seperti itu teman-teman, Pak Jokowi selalu memberikan kemudahan kepada orang-orang. Berhutang oke, ada orang yang meminta kepadanya juga sedikit atau kepentingan kebutuhan misalnya kayu pada saat usahanya itu diberikan. Seperti itulah kemurahannya teman-teman, sabar dan menerima, ya, dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kekurangan. Pak Jokowi tidak meminta teman-teman, tetapi memberi, begitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, saat di balik itu teman-teman terus berjalan jadi usahanya Pak Jokowi, selalu sabar, terus mencari relasinya. Kemudian teman-teman siapa yang cocok buatnya, tetap berusaha untuk misalnya bagian usahanya itu kayunya untuk pembelinya yang lebih besar, berarti pengusahanya yang ini yang kontraknya. Pak Jokowi tidak pernah pandang bulu untuk bergaul dengan siapa saja, teman-teman. Siapa saja tidak pandang, tetapi ada guna dan fungsinya. Walaupun orangnya itu misalnya orang miskin atau rendah, kaya atau tidaknya, itu nggak pernah dipandang bulu. Berarti kalau orang kaya itu fungsinya di lain hal tempat difungsikan sama Pak Jokowi pola pikirnya. Kemudian kalau miskin lain hal pula juga fungsinya. Misalnya ya, kalau orang kaya itu membutuhkan yang besar, berarti dia berkonsultasinya sama orang kaya yang membutuhkan barang yang lebih besar. Kemudian orang yang miskin ini mungkin nggak ada pekerjaan, nah berarti tetap juga dibarengin bersama, duduk bersama santai, tidak saling membeda-bedakan teman-teman. Nanti takdir keadaan saja nanti untuk menjadi orang yang besar itu. Yang penting jalani, fokusi saja terlebih dahulunya itu. Itu yang ketiga, yang sabarnya ya. Yang keempat, ini adalah yang terakhir teman-teman, yakni tawakal teman-teman. Jadi kita sudah berusaha dengan keras, bekerja dengan keras, tetapi harus tetap juga disertai dengan tawakal. Nah, ini terkait dengan tawakal, sering saya sampaikan dan saya katakan sama di video-video sebelumnya ya, bahwa tawakal itu adalah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya lah sehingga kita dapat melakukan sesuatu tindakan ataupun perbuatan, ya seperti itu teman-teman. Tawakal, tetapi dibalik kita tawakal berserah dirinya, tetap kita itu jalan melakukan aktivitas kita. Kita bukan diem ataupun tidur menunggu keredoan dari Tuhan, tidak. Kita harus berjuang, tetap berjalan di sana sambil kita. Itulah yang disebut dengan tawakal atau berserah diri kepada Tuhan. Ayat 4 ini teman-teman, bahkan dalam agama pun juga kita diajarkan seperti itu.
Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah ikhlas menerima keadaan kenyataan dalam hidupnya. Lakukan apa yang ingin dilakukan, hal itu adalah benar. Itu cara kita untuk menerima rezeki yang pertama. Yang kedua itu adalah yang tadi, tindakan atau perbuatan, teman-teman. Kita bertindak dan berbuat untuk melakukan kegiatannya kita agar usaha kita itu tetap berjalan fokus. Yang ketiga itu adalah sabar. Biar orang ngatain kita itu bodoh, pelongak-pelongo, seperti Pak Jokowi, teman-teman ya. Pak Jokowi itu dikatakan pelongak-pelongo, bodoh, bedul. Tetapi pada kenyataannya apa? Beliau itulah yang menjadi pemimpin kita nomor 1 di Republik Indonesia ini. Ya kan? Biar keadaanlah yang mengatur, yang jalan dengan sendirinya, teman-teman. Biar orang mau di kita apa saja. Nah, kembali ke sabar tadi itu. Orang mau dari kita apa saja, kita ketipu 1 kali 2 kali wajar, itu buat namanya usaha. Sifat daripada usaha. Ditipu sekali ya wajar, ditipu 2 kali juga ya wajar. Mau sampai ditipu berapa kali? Nah, di saat akan membuka pelajaran buat kita, berarti ada yang salah dengan kita, sehingga kita dapat tertipu terus gitu. Di sanalah perlu ada kita melakukan suatu pembenahan, teman-teman, agar kita tidak tertipu lagi. Nah, itu kemudian adalah yang keempat, tawakal. Berserah dirilah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridhonya lah kita dapat melakukan sesuatu perbuatan usaha kita menjadi berjalan dengan segala macamnya. Itu saja, teman-teman. Ya, karena apa yang kita lakukan pada sekarang ini, maka itulah yang akan menjadi masa depan kita, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu dari sekarang, maka masa depan kita pun juga akan kelam begitu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Semoga ini video bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.